Shalom dan selamat hari Minggu pertama Trinitatis bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang hadir di gereja ini maupun Bapak, Ibu, kita dan saudara-saudara sekalian yang mengikuti live streaming di KPS Jalan Sudirman dimanapun berada. Tata ibadah kita adalah tata ibadah mengikuti Minggu UM dengan tema melayani dan menjadi berkat. Untuk menyambut firman Tuhan, untuk menyambut barisan prosesi, marilah kita bangkit berdiri dan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 4. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Dan menyertaimu juga. Bersama-sama dengan orang Kristen Nias, mari kita saling memberi salam dengan cara yang biasanya orang Nias lakukan di dalam pertemuan-pertemuan adat maupun pertemuan-pertemuan formal lainnya. Wahai saudaraku, datanglah. Semua umat percaya, datanglah. Mari kita datang memuji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah minggu ini kita merayakan dua peristiwa penting, yaitu UM Sunday dan internasionalisasi UM yang ke-25. Kita bersyukur kepada Tuhan atas warisan iman kekristenan dan atas perjalanan kita bersama-sama sebagai satu keluarga besar, keluarga UM. Di dalam Kristus tidak ada gereja besar atau gereja kecil,
Tidak ada gereja miskin ataupun gereja kaya. Tidak ada gereja desa ataupun gereja kota. Kita semua adalah gereja, tubuh Kristus, setara di dalam melaksanakan pelayanan dan menjadi berkat di dalam dunia ini. Bagi Tuhan segala kemuliaan dan pujian. Marilah kita berdoa. Allah kami yang maha agung dan kekal, dituntun oleh kuasa Roh-Mu, kami, gereja-gereja hasil pemberitaan Injil-Mu, khususnya yang dilaksanakan oleh Badan Misi Rinais Jerman, telah menata dan merestrukturisasi kembali kehidupan kami sebagai sebuah organisasi misi di dalam satu persekutuan keluarga besar, keluarga UM. Selama 25 tahun, kami telah berjalan dan berkarya bersama-sama. Semua ini boleh terjadi hanya karena kasih-Mu. Engkaulah ya Tuhan yang telah mempersekutukan dan mempersatukan kami semua. Engkaulah ya Tuhan yang telah menolong kami
mengatasi segala perbedaan-perbedaan yang ada. Bagi-Mu Tuhan segala pujian dan ucapan syukur di dalam ibadah ini, saat kami merayakan dan merefleksikan kehidupan kami bersama sebagai satu persekutuan. Hadirlah ya Tuhan bersama kami. Anugerahkanlah Roh Kudus-Mu agar melalui ibadah ini iman kami dikuatkan, komitmen kami dibaharui, dan hati kami dicerahkan oleh-Mu. Kami memohon di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan, Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan, Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan, Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakui segala dosa yang kita perbuat dan memohon pengampunan dari Tuhan. Ya Tuhan, sering kami hidup seakan-akan tidak ada Engkau di dalam kehidupan kami, dan kami gagal menjadi saksi-Mu. Kami hanya memikirkan kepentingan diri sendiri
dan mengabaikan mereka yang membutuhkan pertolongan kami. Kami sering menyakiti perasaan sesama dan hanya diam menyaksikan berbagai ketidakadilan yang tumbuh subur di sekitar kami. Kami tidak punya belas kasihan kepada mereka yang menderita, tertekan, dan terpinggirkan. Kami tidak melakukan apa yang seharusnya kami lakukan, dan melakukan apa yang seharusnya kami tidak lakukan. Ampuni ya Tuhan keegoisan, keangkuhan, kecemburuan di hati kami yang telah menghalangi kami untuk menunjukkan kesatuan gereja-Mu. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Jemaat dipersilahkan duduk. Pembacaan firman Tuhan yang tertulis dari Efesus Bindu 4 ayat 17 sampai dengan 32. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohannya yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu
kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mempersiapkan persembahan kita. Allah menarik kehidupan kita dari perpecahan dan perpisahan ke dalam persekutuan yang erat dengannya. Allah menggenggam kita di dalam cinta kasih-Nya. Segala kebutuhan kita Allah sediakan. Di dalam ibadah ini, mari kita mempersembahkan kehidupan kita dengan segala yang kita miliki sebagai ungkapan syukur atas kasih setia Tuhan. Mari kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi, inilah persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, begitu banyak yang kami terima dari Engkau, dan sebagian dari apa yang kami terima, kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Terimalah persembahan ini, dan jadikan saluran berkat-Mu di dalam menyatakan kasih dan kebaikan-Mu di dunia ini. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1, 2, dan 3. Hadirlah Engkau Bapa melalui Roh Kudus-Mu di hati dan pikiran kami, agar firman yang kami dengar untuk hari ini dapat menjadi kekuatan dan dasar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Inang, khotbah kita hari ini yang tertulis di dalam Markus 3 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-35. Markus 3 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-35. Kami mohon kita sama-sama membaca. Saya akan bacakan ayat genap. Bapak Inang dan Pemuda membacakan ayat ganjil. Markus 3 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-35. Yesus dan Beelzebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan.
Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua diampuninya, semua hujat yang mereka ucapkan. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudaraku. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sulit kita mempercayai sesuatu itu jika kita memakai logika. Kita sangat sulit mengaku, sangat sulit kita mempercayai sesuatu jika kita memakai logika kita. Apalagi memahami firman Tuhan. Bahkan bisa-bisa terbalik dan akhirnya akan membawa dosa bagi kita. Contoh, kalau kita perhatikan di wajah kita ini, kalau kita memakai logika, kita bisa berpikir, Tuhan itu enggak adil, Tuhan itu bodoh. Kenapa? Kenapa harus dicipta hidung ini di atas daripada mulut? Hidung ini kan selalu mengeluarkan yang kotor, kita katakan, ya. Kenapa dicipta ini di atas mulut? Kan bisa saja kalau kita berpikir secara logika. Lalu contoh kedua, kita ingat ada cerita seorang bapak petani pergi ke ladang dan di ladang dia berangan-angan di bawah pokok kemiri. Dia mengatakan kemirinya berbuah dan di depannya ada buah-buah labu banyak. Dia berpikir, dia dan berkata, bodoh kali Tuhan. Tuhan itu tidak tahu. Masa begini? Tuhan menciptakan buah yang besar di bawah, buah yang kecil di atas. Bodoh Tuhan itu, katanya. Aturannya, buah labu inilah ke atas, menjadi buah kemiri. Buah kemiri itu ke bawah, karena kecil talinya, cabangnya. Tanya, tiba-tiba jatuh kemirinya dan mengena ke kepala. Dia berlari. Kemiri jatuh, kena kepala, dia berlari. Aduh, Tuhan adil, Tuhan pintar, Tuhan rupanya bijak. Untung saja, kalau andaikan buah labu ini di atas menjatuhi kepalaku ini, pecahlah kepalaku ini. Untung saja, Tuhan bijak ternyata. Itu berpikir secara logika. Karena kita berpikir sering sekali seperti itu dalam kehidupan ini. Banyak sekali kita tidak mengerti. Di dalam kehidupan ini Bapak Inang, banyak hal yang tidak dapat kita pahami. Maka untuk itu sebenarnya apa yang menjadi senjata bagi kita? Agar kita tidak selalu berpikir dan berpikir logika. Sehingga penilaian kita salah. Bahkan membawa kepada dosa. Yang menjadi dasar supaya kita bisa pahami, yaitu imanlah. Haporsayaon. Yang menjadi dasar dan pintu masuk untuk mengerti dan memahami, merasakan khususnya pekerjaan Allah di tengah-tengah dunia ini.
Sejak awal Yesus berkarya di Galilea, di dalam nats khotbah kita ini, juga dalam pemilihan ke-12 rasul, dia banyak mengalami tantangan. Dia banyak mengalami pergumulan. Bukan mulus, bukan seperti membalikkan tangan. Namun di balik keberhasilannya itu, di situ juga ada tantangan. Jadi ternyata memang dalam kehidupan kita ini bukan gampang. Sedangkan Yesus sendiri sebagai Tuhan berhasil dalam pekerjaan, tapi banyak tantangan. Ya mungkin itu juga kita rasakan terkadang dalam kehidupan ini. Banyak tantangan dalam kehidupan, walaupun di baliknya ada juga keberhasilan. Di dalam khotbah kita, yaitu kelompok ahli Taurat, Farisai, bahkan imam-imam Yahudi pada saat itu. Itu menjadi tantangan. Itu menjadi pemberontak bagi Yesus. Juga keluarganya. Ketika mereka mendengarkan Yesus itu, persepsi mereka lain kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Banyak orang maka tidak sempat makan. Banyak sekali ketika mendengarkan Yesus ada di situ, Yesus ada di sinagoge, banyak orang yang datang. Banyak orang yang mau mendengarkan. Tapi kita tidak tahu apakah yang datang itu, apakah yang datang kepada Yesus itu persepsinya sama untuk mengikuti Yesus. Barangkali tidak. Ada yang mungkin ingin melihat mukjizat yang spektakuler. Ada yang mungkin hanya menonton penonton. Ada yang mungkin mengharapkan makan karena mukjizat. Banyak sekali persepsi, motivasinya, visinya datang kepada Tuhan. Gak tahu apa motivasi kita kalau datang kita hari ini kepada Tuhan. Ya, kalau mendengarkan firman Tuhan, kalau kita bersekutu sangat bagus. Tapi kalau ada motivasi yang lain-lain, tentunya kita di hadapan Tuhan. Kedua kelompok ini keliru memahami Tuhan Yesus itu. Sehingga mengakibatkan keluarganya pun secara berlebihan. Mencemaskannya berlebihan. Keluarganya sendiri ketika mendengarkan berlebihan. Mencemaskannya. Para musuh-musuhnya, ahli Taurat dan Farisai, melemparkan berbagai tuduhan terhadap Tuhan. Padahal dia baik. Ada upasannya si balungun buluh na isuahay isedo siromosi uhur na bagasay isa si botosi. Tapi pikiran mereka itu jahat. Pikiran mereka walaupun sebagian diam yang di situ, tapi mereka jahat pikirannya. Ahli Taurat dan malim-malim dan orang-orang Farisai merasa tersaingi atas pekerjaan Tuhan Yesus. Jadi ini sering sekali terjadi di tengah-tengah kehidupan kita ini. Di perusahaan misalnya ada orang baru masuk yang pintar, yang berdedikasi yang tinggi, tapi orang lain yang di situ bisa saja cemburu, ya kan, merasa tersaingi. Karena Yesus sangat sibuk mengajar, berkhotbah, berbuat banyak untuk mukjizat, dengan menyembuhkan yang sakit, mengusir setan, maka orang-orang itu merasa tersaingi. Oleh karena itu, saudara, banyak mengikuti dan menjadi pengikutnya. Ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, mereka mengatakan, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan, ia mengusir setan. Itulah tuduhan mereka. Juga kaum keluarganya setelah mendengarkan hal itu, mereka datang, hendak mengambil secara paksa. Karena mereka menganggap Tuhan Yesus itu tidak waras lagi. Musuh dalam selimut. Keluarganya sendiri pun tidak yakin lagi. Bahkan menganggap Tuhan Yesus tidak waras. Sebenarnya Bapak Inang, serangan ini tidak mendasar. Ini namanya membabi buta. Lalu untuk menjawab serangan itu, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan sebagai argumen. Kata Yesus di situ, dia berbuat sesuatu pertanyaan. Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Karena mereka menganggap Yesus itu memperlihatkan mujizat itu bersama dengan Beelzebul.
Beelzebul itu pada zaman Tuhan Yesus ini adalah rajanya setan, rajanya iblis. Jadi mereka raja iblis itulah, Beelzebul itulah bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk mengusir setan dan membuat mujizat-mujizat yang lain. Itulah tuduhan mereka. Sadis, ya kan? Sangat kejam. Lalu Yesus mengatakan, bagaimana iblis? Karena mereka menganggap itu udah iblis, kan ini raja Beelzebul. Bagaimana iblis mengeluarkan iblis? Berarti berlawan, sama-sama iblis itu berlawan, kan begitu. Bagaimana mungkin, kata Tuhan Yesus? Pecahlah. Kalau iblis sama-sama iblis bertemu dan saling menyerang. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Kalau satu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu pun tak dapat bertahan. Benar apa enggak? Benar. Kalau rumah tangga satu ke barat, satu ke timur, satu ke utara, anak ke utara, bapak ke timur, ibu ke barat, pecah enggak? Pasti akan pecah. Begitu juga kerajaan. Kalau mereka ada di situ pengkhianat di dalam kerajaan itu, pecah juga. Jadi tidak baik. Itu yang dikatakan, dibuat Tuhan Yesus sebagai perumpamaan. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Tidak dapat bertahan. Melainkan tiba kesudahannya. Artinya kesudahannya hancurlah sudah. Itu yang dikatakan Tuhan. Artinya tidak mungkin di dalam kuasa setan Yesus mengusir setan yang kesetanan. Itu yang perlu dipahami. Atau kata lain, suatu kebodohan jika kuasa Yesus yang mengusir setan, setan itu melalui pemimpin mereka. Dan yang pasti setan tidak pernah menghendaki yang baik. Kalau Tuhan Yesus kan pamalumkon naboritan, mengusir setan, itu kan berbuat baik, kasih, ya kan? Tapi mereka menganggap itu salah. Mereka menganggap itu terbalik. Tuhan itu selalu keinginannya terbaik, yang baik dalam kehidupan ini. Jemaat yang terkasih, Injil Markus ini mengatakan, sesungguhnya semua dosa dan hujat-hujat anak-anak manusia akan diampuni. Semua hujat yang mereka ucapkan diampuni, kata Injil Markus di sini. Tentu ini oleh karena kasih dan anugerah, itu yang diimani Markus dalam nats khotbah kita ini. Semua diampuni karena memang Tuhan itu punya anugerah, kasih yang luar biasa. Kita ingat bagaimana Tuhan Yesus mengampuni yang di sebelah kanannya ketika dia tersalib. Sadarion rapkon au maho i paradiso. Di situ, bagaimana supaya bisa kita diampuni seperti yang di sebelah kanan itu? Kita harus bertobat. Jadi yang di sebelah kanan itu bertobat seketika itu juga. Dia bertobat. Yang bisa diampuni oleh Tuhan, walaupun sebenarnya terkadang kita pun sering salah berdosa dalam kehidupan ini. Tapi bisa diampuni Tuhan kalau kita bertobat. Marhamu bahon di uhur Bapak Inang. Itu. Kalau tetapnya kita menghujat, tetapnya kita melawan, tidak sadar, tidak bertobat, sampai kapanpun kita tidak bisa diampuni. Namun ternyata ada dosa yang tidak bisa diampuni dalam khotbah kita, yaitu menghujat roh. Menghujat roh adalah tindakan mengumpat, mencaci maki, menyatakan hal-hal yang jahat tentang roh. Seperti yang itu tadi, si bapak itu bodoh kali Tuhan itu, nggak mengerti dia kemasa kayak gini diciptakan, itu menghujat. Atau seperti yang mereka tuduh pada Yesus, yang Beelzebul itu bersama-sama dengan Beelzebul, itu menghujat. Roh yang menyepelekan Roh Kudus, orang yang menyepelekan Roh Kudus, menyepelekan kebenaran Allah kepada manusia. Itulah yang menghujat roh, itu yang tidak dapat diampuni. Menghujat roh juga adalah menolak kebenaran, menolak pengampunan, tidak percaya atas kuasa Tuhan. Yang percayai hal-hal yang di dunia ini, yang dipercayai yang menjadi kekuatan isi kantongnya, yang dipercayai yang menjadi kekuatan adalah roh-roh dunia.
dunia yang kita jalani ini. Itu yang tidak bisa diampuni. Pada saat Yesus terlibat dalam perdebatan dengan para ahli Taurat, ibu dan saudara-saudara, Yesus datang untuk menjemput dan menyuruh orang lain untuk supaya keluar Tuhan Yesus dari situ. Karena tadi persepsi mereka sudah lain kepada Tuhan Yesus. Namun kata Tuhan, kata yang disuruh ini, ibumu, saudara-saudaramu ada di luar. Ada di luar, katanya. Lalu apa katanya Tuhan Yesus? Siapa ibuku, siapa saudaraku? Siapa ibu, siapa saudara? Ibu dan saudara adalah orang-orang yang mengikut, yang mendengarkan firman Tuhan, yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan. Itulah saudara. Itulah saudara Tuhan Yesus yang dikatakan di dalam khotbah kita ini. Ternyata Tuhan menggunakan melalui kata-kata Tuhan ini, dia menggunakan peristiwa ini sebagai kesempatan bagaimana pentingnya memiliki hubungan rohani dengan dirinya sendiri. Jadi ternyata yang keluarga Tuhan Yesus itu adalah orang yang mendengarkan firman-Nya, mengikuti jejaknya. Itu dia yang menjadi keluarganya. Sehingga orang yang mendengarkan firman dan mengikutinya dan menjalankannya, itulah menjadi keluarga Allah. Mari kita tanya diri kita, sudahkah kita ini menjadi keluarga Allah? Masuk keluarga Allah harus mengikuti kehendak Allah. Masuk ke dalam keluarga Allah harus taat. Semacam ini yang diawali dengan mau mendengar, mempercayai, dan mengikuti Allah, yaitu Yesus Kristus. Itulah yang diharapkan. Hal ini tentu mengkritik para kaum elit pada waktu itu, Farisei dan ahli Taurat, supaya mereka mau membangun kekeluargaan, membangun keluarga dengan Yesus. Itu yang diharapkan Tuhan. Jangan hanya melawan lain persepsi negatif, tapi dia mau membangun kekeluargaan dengan Yesus. Maukah kita ini menjadi keluarga Tuhan, menjadi keluarga Allah dalam kehidupan kita ini, Bapak Inang? Tentu kalau kita mau menjadi keluarga Allah, kita mau mendengarkan kehendak Allah, menjalankan kehendak Allah, mau melakukan apa yang diharapkan Tuhan bagi kita. Yang terakhir dalam khotbah kita ini, mukjizat yang dibuat Tuhan Yesus pada waktu itu adalah sebuah fakta yang perlu kita imani, sehingga kita dapat menerima tanpa persepsi yang salah dalam kehidupan ini. Jadi nggak bisa kita memakai logika, kita nggak bisa memakai hati kita sendiri. Kalaupun kita memakai logika, kita lihat, kita tanya Tuhan, apakah ini benar, apakah ini masih kebenaran atau tidak. Yang kedua, bersama-sama dengan Roh Kudus, kita mampu melihat dan merasakan betapa perlunya menjadi keluarga Allah. Kalau kita sudah menjadi keluarga Allah, begitu indahnya sebenarnya kalau sudah menjadi keluarga Allah. Marilah kita senantiasa melakukan kehendak Allah. Pertanda kita sudah dilayakkan oleh Roh Kudus. Jadi melayakkan kita menjadi keluarga Allah, kita sudah mau. Dan melayakkan kita menjadi keluarga Allah adalah Roh Kudus itu. Maka terimalah Roh Kudus. Maka panggillah senantiasa Roh Kudus itu dalam diri kita. Sehingga apa yang diharapkan Tuhan bagi kita, yang menjadi impian kita juga menjadi keluarga Allah, bisa tercapai. Karena apa? Karena Roh Kudus itu adalah kasih yang senantiasa mau kita panggil dimanapun. Karena dia adalah omnipresent, maha hadir di tengah-tengah kehidupan kita ini. Mari kita dikuatkan, mari kita menjadi keluarga Allah yang senantiasa taat, yang senantiasa setia untuk menjalankan, mendengarkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang kami dengar untuk hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan kami, mengajari kami, agar langkah kami Tuhan, agar kehidupan kami senantiasa menjadi keluarga Tuhan. Itulah menjadi impian kami, menjadi harapan kami. Tetap kami, keluarga kami, kehidupan kami menjadi keluarga Tuhan. Bapa di sorga, kami memohon kepadamu Bapa, khususnya untuk ibadah-ibadah kami.
bukan saja hadir di tempat ini, bukan saja hanya kami mendengar, tapi firman yang kami dengarkan dapat berbuah di dalam kehidupan kami. Mungkin banyak pergumulan kami terkadang, sehingga kami tidak bisa Bapa untuk memperlihatkan kesetiaan kami kepadamu. Tolong kami Bapa melalui Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa taat dan setia, agar kami senantiasa dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan melalui kekuatan daripada Tuhan, kami boleh melaksanakan, memperlihatkannya di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita respon firman Tuhan kita dengan nyanyian firman-Mu pelita bagi kakiku. Untuk bangkit berdiri. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara-saudara, marilah kita bersama sekalian orang Kristen di segala zaman dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita dengarkan warta jemaat. Warta jemaat pada hari ini Minggu 6 Juni 2021. Baptisan Kudus. Pada hari Minggu yang akan datang, tanggal 13 Juni 2021, pada saat kebaktian Minggu siang, akan diadakan baptisan kudus kepada anak-anak kita yang ada di jemaat ini. Oleh karena itu, kami sampaikan kepada kita, khusus kepada orang tua, yang layak untuk baptisan kudus kepada anaknya, agar hadir pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 pukul 16 WIB untuk mengikuti perguruan untuk pelaksanaan baptisan kudus bertempat di gedung konsistori gereja ini, bersama-sama dengan membawa surat pengantar dari pengurus sektor. Sekali lagi, khusus kepada kita orang tua
yang layak untuk membaptiskan anaknya supaya dapat mengikuti baptisan kudus tersebut. Demikian warta jemaat kita pada hari ini, Minggu 6 Juni 2021. Atas perhatian kita bersama kami ucapkan terima kasih. Kita bernyanyi, aku gereja, kamu gereja, dan sambil bernyanyi, benih akan dibagikan. Kita sama-sama gereja. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita sebagai anggota keluarga besar UM terikat di dalam misi bersama yang berakar pada misi Allah dan adalah misi menjadi berkat bagi dunia. Misi tersebut terwujud di dalam pelayanan dan menjadi berkat bagi seluruh dunia. Bapak Inang dipersilakan untuk meletakkan benih di tempat atau di samping atau di mana. Dengan keyakinan teguh kepada Allah, pemilik dan sumber misi, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan, saat ini banyak saudara-saudara kami yang sakit, yang kehilangan mata pencaharian, bahkan kehilangan anggota keluarga yang dikasihi akibat pandemi COVID-19. Ya Tuhan, kami memohon kepadamu, pulihkanlah kami dari pandemi COVID ini. Ya Tuhan, tolong kami untuk menaburkan benih belas kasihan dan kebaikan. Kami mengingat para pemimpin kami di lembaga pemerintahan, lembaga agama, dan di lembaga masyarakat lainnya. Kami mohon kepadamu,
Anugerahkanlah hikmat kepada mereka, sehingga mereka mampu berjalan di dalam kehendak-Mu, di dalam keadilan dan kebenaran-Mu. Ya Tuhan, tolong kami untuk menaburkan benih keberanian untuk menciptakan sistem kepemimpinan yang transparan dan bersih. Kami mengingat para kaum muda di tengah-tengah kami. Peliharalah kehidupan mereka. Kuatkan mereka menghadapi godaan-godaan zaman. Jauhkan dari perangkap narkotika dan obat terlarang lainnya, games, pergaulan bebas, dan berbagai efek negatif perkembangan teknologi. Ya Tuhan, tolong kami untuk menaburkan benih kepedulian terhadap generasi muda kami. Kami mengingat seluruh gereja-Mu ya Tuhan, khususnya gereja-gereja anggota UM. Kiranya Tuhan memampukan gereja-Mu untuk melayani dan menjadi berkat di dalam dunia ini. Ya Tuhan, tolong kami untuk menaburkan benih partisipasi yang menolong kami untuk terlibat aktif di dalam pelayanan-pelayanan gereja. Kami menyerahkan lembaga visi UM di dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan terus menguatkan persekutuan dan persatuan yang telah terjalin di antara anggota UM dan terus menolong UM di dalam melaksanakan seluruh program-program yang telah direncanakan. Ya Tuhan, tolong kami untuk menaburkan benih solidaritas dan dukungan penuh untuk program-program UM. Permohonan ini kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Mari kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan, maka jiwaku pun memuji-Mu. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Shalom bagi kita semua. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari